Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, pagi hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial. Lebih tepatnya kita sharing berbagi ilmu yang kita punya tentang bagaimana itu cara memvaksin ayam, karena ini ada di bulan-bulan rawan ya, bulan rawan terkena aratan, terkena flu dan sebagainya. Nah, ini sebelumnya kita tunjukkan dulu ayam-ayam koleksi yang kita punya. Ini ada jagoan pakoy. Ini juga jagoan pakoy kita. Di sini ada ayam-ayam betina. Ini jagoan mangon kita umbar. Ada betina. Ini ada yang lagi nelor kan, teman-teman. Lagi nelor. Nah, selama ini kan kita bingung gitu, cara ngobatin ayam yang udah terkena flu, terkena aratan itu susah ya teman-teman ya. Hampir nggak ada obatnya buat ngobatin aratan. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kita mencegah, karena mengobati kita nggak bisa, bukan berarti kita tidak bisa mencegah. Nah, salah satu pencegahannya yaitu dengan dilakukannya vaksinasi. Nah, vaksinasi yang akan saya lakukan kali ini adalah vaksin NDAI. ND itu penyakit tetelo, terus kemudian AI itu penyakit influenza. Ini seperti itu. Nah, vaksin itu nanti bertahap. Pada awalnya itu vaksin tetes itu buat ayam-ayam kecil, bertahap seperti itu, sampai nanti per 3 bulan atau 6 bulan sekali, seperti itu. Nah, baiklah, langsung saja ya, agar tidak bertele-tele, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memvaksin ayam yang baik dan benar. Oke, lanjut video selanjutnya. Nah, sebelum kita melakukan vaksinasi, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Nah, bahan yang pertama itu tentu saja adalah vaksinnya. Yang kita pakai yaitu sekarang itu adalah vaksin NDAI. Seperti ini ya. Ini saya pakai Medivac ya, Medivac ND V7AI. Nah, ini untuk ND dan AI. Ini 10 mili untuk dosis 20 ekor, karena dosis per ekor adalah 0,5 mili. Nah, seperti itu. Kemudian alat yang harus kita siapkan juga yaitu suntikan. Nah, suntikan ini setiap kita memvaksin ayam, 1 ekor ayam itu harus kita ganti untuk menjaga sterilisasi, untuk menjaga kontaminasi dari ayam sebelumnya ke ayam yang selanjutnya kita vaksinasi. Seperti itu. Akan tetapi jika kita tidak punya suntik yang banyak, jika kita terbatas oleh suntikan, kita bisa memakai 2 suntik saja. Nah, ini tadi kebetulan saya sudah lakukan penyuntikan sekali. Nah, saya sudah menyiapkan 2 suntikan. Ini dapat kita gunakan di beberapa ayam ya, karena keterbatasan alat suntik. Nah, gimana caranya agar 2 suntikan ini bisa digunakan untuk banyak ayam? Nah, nanti kita siapkan. Yang pertama adalah ini isinya ya, isinya adalah air sabun cuci piring itu ya. Nah, gimana caranya? Ini air sabun ini digunakan untuk membunuh bakteri, membunuh kuman ya. Jadi misalkan ini sudah kita gunakan untuk menyuntik ayam,
Kemudian kita celupkan ke larutan sabun ini ya teman-teman. Kemudian suntikan satu lagi dapat kita gunakan untuk menyuntik ayam, memvaksin ayam. Nah, jika sudah kita suntikan memakai suntikan ini, sama kita celupkan lagi ke larutan sabun. Kemudian kita memakai yang ini, yang tadi yang sudah kita celupkan. Kemudian kita siapkan lagi alkohol. Nah, setelah itu kita semprot pakai alkohol untuk mensterilisasi ya. Kemudian kita lap, kita semprot lagi. Nah, kemudian ini suntikan bisa kita gunakan lagi untuk menyemprot ayam selanjutnya seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan ke tutorial cara menyuntik ayam. Nah, di sini akan mempraktekkan dengan satu ekor ayam jantan ya. Usianya 7 bulan. Kita vaksin ya setiap 6 bulan sekali. Nah, sebelumnya saya jelaskan bagian-bagian mana sih yang bisa dilakukan penyuntikan vaksin itu. Jadi yang pertama yaitu intramuskular, yaitu kita suntik dalam daging. Nah, di ayam ini ada dua ya, di paha dan dada ayam. Yang pertama mungkin paha dulu. Di paha nanti bisa kita suntikan dari atas ke bawah, jangan sampai dari luar ke dalam. Nanti yang kita takutkan adalah terkena dari saraf ayam tersebut. Nah, kalau terkena saraf, apa yang terjadi? Tentunya nanti akan ada kerusakan jaringan, kerusakan saraf ya, karena saraf itu berotot kita masukkan ke seluruh tubuh. Jadi nanti bisa jadi kelumpuhan terhadap ayam tersebut seperti itu. Jadi dari atas ke bawah, jadi jangan terlalu ke dalam. Kemudian yang kedua adalah di dada. Di dada nanti kita raba tulang dada paling atas. Ini kita suntik dari atas ke bawah, jangan dari luar ke dalam, tapi dari atas ke bawah. Nah, untuk pemula saya sarankan vaksin ayam di dada karena ini lebih aman. Karena apa? Di sini itu dada itu sangat tebal, dagingnya sangat tebal, dan ini dipenuhi oleh otot-otot, bukan sarafnya. Jadi kalau terkena otot mungkin hanya terasa ya lemas gitu, tidak seperti terkena saraf. Nah, kalau saraf itu nanti fatal ya akibatnya. Jadi jangan di dada seperti itu. Kemudian ada yang namanya subkutan. Subkutan adalah di lapisan kulit ayam. Nah, bisa di leher bagian belakang. Ini nanti ada kulit, kita tarik kulitnya, kemudian kita suntikkan vaksinnya di antara kulit yang kita cubit seperti itu. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi akan kita lakukan proses penyuntikan. Kita lihatkan dulu paha, dada, leher, nah kita praktekkan nih. Ini vaksinnya 0,5 mili. Karena ini vaksinnya agak kental, kita cabut dulu ya jarumnya karena agak susah.
yang sudah saya praktekkan tadi. Kita dada ayam kita belah. Nah ini di samping dada ini kita suntik di sini ya. Kita injekkan pelan-pelan saja. Jabutnya juga pelan-pelan saja. Jarum yang sudah kita gunakan tadi langsung kita celupkan ke cairan tadi seperti ini ya. Nanti yang satunya bisa kita gunakan lagi. Kita semprot dia biar steril. Seperti itu kurang lebih cara penyuntikan. Nanti teman-teman bisa milih apakah lebih nyaman di seputan, di jaringan bawah kulit, di belakang leher, atau di paha mungkin, intramuskular juga, suntik di daging, bawah daging, atau seperti yang saya praktekkan yaitu di dada ayam. Nah mungkin nanti setelah ini akan kita praktekkannya yang di paha dan di leher seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita praktekkan cara penyuntikan di paha ya. Kita suntikan di paha ayam. Kita sterilkan dulu suntikannya. Kita lap. Langsung ya diinjek ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sama saja. Agak susah emang kalau ayamnya kurang tenang. Pelan-pelan ya, jangan dipaksakan ya teman-teman. Nah ini ya sudah masuk, kita suntik pelan-pelan. Kita lepas pelan-pelan, kita celupkan lagi ya. Kita sterilkan. Nah seperti itu, sama saja caranya, tinggal pilih aja mana yang paling nyaman untuk teman-teman lakukan. Nah mungkin sekian video dari saya. Jika ada saran atau mungkin ada yang dengan apa yang saya praktekkan, saya sampaikan dalam video ini, mungkin bisa langsung koreksi saja saya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like-nya dan komentarnya ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.